Ini kita mau ngobrol sama reporter kita. Ada Kak Yumna, jurnalis Detikcom. Selamat pagi Kak Yumna. Pagi, halo Aryo dan juga Dila. Selamat pagi, waalaikumsalam. Kak Yumna, kamu lagi ada di mana saat ini? Lagi di depan Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, karena setelah kita dapatkan update-nya juga bahwa guru ngaji yang mencabuli ini tuh juga sudah ditangkap ya Kak Yunma ya. Iya, benar sekali. Iya. Oke, kita mau dengar update-nya dong, kronologisnya seperti apa yang terjadi sebenarnya Kak Yumna, boleh silakan. Ya, jadi awal mula kasus ini tuh terbongkar itu terjadi pada 26 Juni 2025, di mana pada saat itu ada 2 orang santriwati, yaitu CNF yang berusia 10 tahun dan juga SM yang berusia 12 tahun, didampingi keluarganya melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, di mana keduanya di situ mengaku mendapatkan pelecehan seksual oleh guru ngajinya sendiri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Nah, setelah mendapatkan laporan dari kedua orang korban, akhirnya polisi melakukan pengecekan dan pemeriksaan langsung ke lokasi dan akhirnya mengamankan pelaku yang berinisial AF berusia 40 tahun yang merupakan guru ngaji dari korban. Oke. Jadi ini udah terbongkar, tapi sempat diceritakan nggak ya Kak Yunma, sebenarnya modus pelaku saat mencabuli para santri ini apa alasannya katanya? Jadi modus dari pelaku itu pada saat itu setelah para santri ini pulang, kemudian pelaku mengajak nih korban untuk ke ruang tamu pelaku. Dan pada saat itu pelaku mengatakan akan melakukan pelajaran tambahan. Pelajaran tambahannya ini terkait dengan hadas, di mana kalau dalam Islam sendiri hadas itu kan berarti sedang keadaan tidak suci ya. Kemudian pada saat itu juga pelaku mengiming-imingi korban akan memberikan korban itu uang sebesar 10 hingga 25 ribu rupiah. Nah, pada saat itulah pelaku melakukan aksi bejatnya, mulai dari menggambar alat kelamin di papan tulis, kemudian meminta korban yang masih di bawah umur ini untuk memegang kelamin pelaku dan melakukan hal tidak senonoh lainnya. Dan dari pengakuan dari korban sendiri, korban kerap kali mendapatkan kekerasan fisik berupa tamparan, kemudian ancaman agar tidak melapor ke kedua orang tuanya, seperti itu. Oke, ini sudah berlangsung berapa lama Kak Yumna? Apakah ini sudah berlangsung cukup lama dan baru ketahuannya sekarang, atau memang baru aja terjadi? Untuk kejadian yang 2 orang korban tersebut, yang tadi CNS dan juga SM itu terjadi baru-baru ini pada 18 Juni 2025. Tetapi dari total korban ada sekitar 10 korban yang sudah melapor ke kepolisian, dan ternyata itu terjadi bukan hanya baru-baru ini tetapi sudah dari tahun 2021. Astaga. Jadi dari tahun 2021 itu terdapat 10 orang korban yang akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Iya Tuhan. Oke, dan dari 10 korban ini apakah keseluruhan korban sudah teridentifikasi? Untuk saat ini dari 10 orang korban tersebut yang melaporkan 2 orang yang tadi yaitu CNS dan juga SM itu sudah diketahui usianya sekitar 10 dan juga 12 tahun. Tapi untuk ke-8 korban lainnya sampai dengan saat ini masih dilakukan pendataan, tetapi diketahui dari ke-10 orang korban tersebut berjenis kelamin perempuan. Oke. Ketika sudah ditangkap nih ya, si guru ngaji ini, apa keterangan yang dia berikan? Apakah memang dia melakukan untuk benar-benar pembelajaran, atau memang ada motivasi lain di luar itu Kak Yumna? Untuk saat itu setelah ditangkap kami belum mengetahui nih kira-kira apa keterangan dari pelaku, karena sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan polisi. Kemungkinan nanti polisi juga akan melakukan update selanjutnya terkait kasus ini. Berarti sampai dengan saat ini statusnya belum jadi tersangka ya? Sudah ditahan. Oh, sudah ditahan. Tapi kayak sudah dibawa. Oke, dari pihak kepolisian ada informasi ketika tersangka itu ditangkap ya, apakah dia melakukan perlawanan atau justru malah ikut aja atau sempat sembunyi barangkali gitu? Saat itu polisi melakukan pengamanan pelaku itu di daerah kediamannya yang berada di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Nah, dari keterangan dari pihak kepolisian memang pelaku tidak melakukan perlawanan sama sekali, sehingga
penangkapan pelaku berjalan dengan lancar. Oke. Mengingat ini sudah terjadi dari tahun 2021 gitu ya. 21. Kak, ini berarti masih ada kemungkinan dong nama-nama lain juga mungkin bisa ya menjadi korban ibaratnya dari aksi bejatnya pelaku ini. Apakah memang sudah terkonfirmasi bisa jadi akan bertambah terus angkanya, dan apakah memang ada nomor-nomor hotline mungkin yang diberikan agar kita misalnya kalau misalnya terjadi korban itu bisa melapor gitu, Kak? Ya, jadi polisi sampai dengan saat ini masih membuka peluang adanya korban lainnya, di mana diketahui pelaku sendiri merupakan guru ngaji dengan banyaknya siswa, sehingga masih ada kemungkinan korban lainnya. Dan juga polisi telah menghimbau kepada keluarga yang merasa anaknya telah menjadi korban pelecehan seksual dari pelaku untuk menghubungi nomor hotline 0813 8519 5468 atau bisa langsung melakukan pengaduan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Iya, kalau misalnya pengen tahu identitas dari pelaku ini kita bisa kemana ya? Supaya ya kalau misalnya ada warga tuh jadi pengen tahu juga kan, harus tahu juga ini guru ngaji itu seperti apa, kayak gimana, apakah memang anak-anaknya pernah diajarin sama guru ngaji ini gitu. Oh, betul. Iya, jadi untuk guru ngaji ini bernama Ahmad Fadila, berusia 40 tahun, beralamat di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Di mana di situ dia terkenal merupakan seorang guru ngaji, juga seringkali menjadi khotib, bahkan mengisi ceramah-ceramah di lingkungannya. Bahkan kalau di lingkungannya itu dikenal dia sebagai sosok yang baik gitu. Tapi memang sangat mengagetkan masyarakat situ adanya kasus ini. Oke. Kak Yumna, sementara ini kita bisa mengetahui kondisi para korban, apakah sudah mendapatkan pendampingan psikolog atau mungkin ada bantuan hukum yang sudah diberikan dari pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait lainnya? Untuk kondisi korban saat ini memang dikatakan masih shock ya, masih shock dan trauma, sehingga sampai dengan saat ini pihak PPA Polres Metro Jakarta Selatan tengah melakukan pendampingan kepada para korban. Oke. Pak Yumna, terima kasih banyak untuk laporan dan juga informasinya nih. Mudah-mudahan saat ini ya warga-warga yang merasa pernah menjadi murid dari guru ngaji tersebut bisa mencoba melakukan pengecekan terhadap putra-putrinya dan kemudian bisa melaporkan ke pihak terkait ya. Apabila ada hal-hal yang ternyata ditemukan kurang berkenan, seperti itu. Oke. Kak Yumna, terima kasih banyak Kak Yumna. Terima kasih. Terima kasih Aryo dan Jodila. Mari. Have a good day.